Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Effendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS dari sistem desain. Nah, untuk materi kali ini itu adalah Arduino, yaitu pendeteksian suhu ruangan. Pertama yang kita butuhkan yaitu adalah Arduino Uno, yang dimana Arduino ini adalah sebuah microcontroller yang based boardnya dari ATmega 328P. Dia mempunyai 14 digital input atau output pins, yang mana di 6 itu digunakan untuk output PWM, dan juga 6 diantaranya yaitu sebuah analog input. Dia mempunyai sebuah 16 MAZ ceramic resinator dan sebuah USB connector dan sebuah power jack ya di sini ya. Dan dia mempunyai sebuah IGSP header dan sebuah reset button ya. Ya, dia di sini itu berisi semua yang dibutuhkan untuk mensupport microcontrollernya. Selanjutnya komponen yang kita butuhkan yaitu adalah DHT 22. DHT 22 ini adalah sebuah sensor, yang mana sensor dari sebuah temperatur dan humidity, atau bisa kita sebut sensor suhu ya, sensor suhu dan juga sensor kelembapan, yang dibekali dengan modul basic AM2302 ya di sini ya. Nah, dia karakteristiknya yaitu dia mempunyai karakteristik yang low cost atau biayanya yang begitu rendah untuk sebuah digital temperatur dan sebuah humidity sensor seperti itu. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah LCD 16x2 yang dan dengan display screen-nya itu adalah I2C ya, atau bisa disebut integrated circuit ya, interface. Nah, di sini dia bisa untuk menampilkan sebuah display ya, 16x2 karakter, di mana di situ ada dua baris, dan fisiknya dari board ini atau komponen ini adalah dia mempunyai karakter yang putih gitu, karakter putih, dan juga untuk backgroundnya itu background biru untuk fisiknya ya. Untuk di simulator tentu saja di sini mempunyai background hijau yang kita lihat di sini, dan juga mempunyai karakter yang hitam ya untuk sebuah karakternya. Nah, selanjutnya berikut adalah sebuah rancangan di mana sensor ini bekerja dan ditampilkan ke dalam sebuah LCD ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah library, yaitu library untuk DHT sensornya dan juga untuk LCD-nya ya. Di sini kita membutuhkan DHT sensor library dan juga liquid crystal I2C. Nah, untuk codingannya kita membutuhkan codingan header seperti ini. Kita mengincludekan library liquid crystalnya dan juga mengincludekan DHT headernya ya. Lalu kita akan mendefinisikan di mana pin DHT itu dipasang itu, dan juga kita akan mendefinisikan DHT type-nya ini DHT type berapa gitu. Di sini kita mendefinisikan DHT type-nya adalah DHT 22. Nah, di sini kita akan memasukkan ke dalam sebuah fungsi ya, yaitu DHT. DHT-nya yaitu DHT pin dan juga DHT type-nya di situ. Untuk liquid crystal-nya ini kita akan memasukkan ke fungsi LCD tentunya, yaitu dengan 0x27 dan juga 16. Ada parameter selanjutnya yaitu adalah 2. Ya, selanjutnya yaitu kita akan menginputkan sebuah fungsi di setup ya, yaitu seperti berikut. Di sini terdapat serial begin. Ini akan kita isi dengan 99.600, dan juga terdapat serial println untuk untuk menampilkan pada menu monitornya ya nanti ya, yaitu adalah deteksi suhu ruang. Lalu kita akan menginit atau
menginit ya LCD beginnya, yaitu adalah 16,2, atau bisa karena kita menggunakan LCD 16x2 ya, kita inputkan 16 dan 0,2 gitu. Lalu kita akan menginputkan atau menginit sebuah DHT library di bagian setup. Itu kita akan memasukkan dht.begin. Selanjutnya yaitu adalah loop function. Di sini loop function adalah dia akan menjalankan secara terus-menerus. Di sini kita akan meletakkan satu variabel temperatur ya, tentu saja. Itu adalah temperatur float. Dan juga di sini kita akan memanggil sebuah library DHT, dan kita akan membaca temperaturnya, read temperatur. Lalu selanjutnya terdapat variabel humidity untuk kelembapannya, dan juga di sini kita akan memanggil sebuah library dari DHT untuk membaca humidity-nya dengan fungsi read humidity. Lalu di bawahnya terdapat LCD set cursor. Di sini set kursornya terdapat sebuah parameter 0,0, yang artinya adalah di mana peletakannya untuk kursor LCD-nya ya. Lalu kita akan menampilkan temperaturnya seperti itu. Di bawahnya juga sama, kita akan mengeset kursornya, yaitu adalah 0,1, di mana ini peletakannya ada di bawah dari temperatur. Jadi ini akan di line yang kedua seperti itu. Dan terdapat delay ya, delay bersih 1000, yaitu fungsinya adalah untuk menunggu untuk dijalankan selanjutnya selama 1 second tentunya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana kita untuk mengerjakan membuat sebuah Arduino sensor ruangan ya, sensor suhu ruangan. Yang pertama kita akan membutuhkan sebuah simulator tentunya. Ketika kita tidak mempunyai sebuah boardnya, kita akan bisa mencobanya via simulator. Di sini saya menggunakan Walkwi ya, walkwi.com, dan di sini saya akan memilih Arduino. Boardnya kita memilih Arduino Uno. Nah, di sini adalah tampilan awalnya, yaitu di sisi kiri terdapat sebuah teks ya, teks code yang nantinya code yang akan kita tuliskan itu ada di sini, dan juga terdapat beberapa tab ya, seperti diagram JSON dan juga library manager. Di sebelah kanan kita terdapat simulation, di mana ini adalah simulasi yang bisa kita inputkan nantinya. Di sini kita sudah ada sebuah Arduino Uno. Kita tinggal menambahkan yaitu DHT22 untuk sebuah sensornya. Dan juga kita membutuhkan sebuah LCD 16x3 yang bertipe I2C. Lalu kita akan menginputkan pin-pinnya ya. Di sini ada ground dari LCD-nya. Kita akan memasukkan di ground yang di sini. Lalu di sini terdapat LCC. Kita masukkan ke 5 volt tentunya. Kita akan memasukkan di 5 volt. Lalu di sini terdapat SDA ya. SDA kita akan memasukkan di sini. Dan SCL kita akan memasukkan di samping kiri. Nah, untuk kabelnya ini kita bisa mengubah warnanya. Lalu di sini terdapat DXT1 ya. Kita akan menginputkannya pada bagian volt 5 volt, dan juga next di sini terdapat SDA ya. SDA tentunya kita akan memasukkan di bagian pin 8 atau terserah, di sini bisa 1 sampai 13 ya. Kita akan memasukkannya di pin ke-8. Dan juga di sini terdapat ground ya. Ground ini kita bisa masukkan di ground seperti berikut.
Oke. Nah, ranjangan sudah kita buat tentunya. Kita akan periksa sekali lagi apakah benar seperti itu. Nah, kalau kita lihat sudah benar ya untuk pemasangan ground dan juga pin-pin yang lainnya. Lalu di sini kita akan menginputkan, yaitu kita akan mendefinisikan, mohon maaf, sebelum itu kita harus menginputkan sebuah library manager. Library manager di sini kita membutuhkan sebuah DXT sensor library dan juga liquid crystal I2C. Lalu kita akan mengcodingnya lewat sini. Kita akan mendefine include liquid crystal I2C dan juga include DXT. Oke, dan kita akan mendefinisikan yaitu sebuah DXT pin, di mana DXT pin ini terdapat di pin 8 ya. Jadi kita akan memasukkan 8, lalu kita akan mendefinisikan DXT type-nya, yaitu dengan type DXT22. Lalu kita akan menginputkan DXT sebuah variabel ya di sini ya, DXT. Lalu kita akan menginputkan DXT pin dan juga DXT type-nya. Seperti itu. DXT pin, DXT type. Oke. Lalu selanjutnya terdapat liquid crystal C ya. Kita bisa kopikan aja di sini. LCD kita akan memasukkan 27 16 2 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan setupnya, yaitu kita akan men-setup itu akan menggunakan serial Begain 9600 dan juga serial.println, itu adalah kita masukkan deteksi sensor suhu ruangan. Oke. Lalu kita akan memasukkan di hex LCD-nya, LCD Begain 16,2. Lalu kita memasukkan di hex Begain untuk inisiasi dari library DHT ya. Dan juga kita akan memasukkan loop di sini tentunya, yaitu kita akan memasukkan sebuah variabel float untuk temperatur atau kita bisa masukkan suhu juga boleh. Ini saya memasukkan dengan temperatur. Oke. Lalu kita akan memasukkan humidity-nya. Oke. Di sini kita bisa memasukkannya ke dalam LCD tentunya dengan set kursor ya, yaitu 0,0. Yaitu 0,0 ini adalah penerangannya di paling atas sendiri ya. LCD don't println, kita mungkin masukkan dulu temperaturnya
dan juga kita akan memasukkan set kursor, 1 LCD don't print, kita ngeprint dari humidity-nya. Kita bisa mencoba ini dengan mengklik tombol start, lalu ini akan terdapat error ya di sini ya. Di sini bisa kita lihat errornya, yaitu di sini terdapat deity type tidak dideclare ya. Ternyata di sini kita terdapat typo ya, ternyata ya, typo di sini kurang T tadi. Deity pin kita coba untuk copy juga agar tidak typo. Lalu di sini terdapat dbt, harusnya deity. Dan oke, sudah, kita coba lagi. Dia mengcompile, tunggu beberapa saat, dan di sini sudah nampil ya. Di sini terdapat monitor dari konsol, yaitu deteksi sensor suhu ruangan, dan di LCD sudah tertampilkan, yaitu untuk temperaturnya yaitu adalah 24, dan untuk kelembapannya yaitu adalah 40. Nah, ini kita bisa stop atau langsung kita bisa mengubah untuk mempercantik LCD-nya ya. Itu kita tambahkan Brennan sensor adalah suhu, dan juga untuk suhu ini satuannya adalah Celsius. Untuk kelembapan ini akan menggunakan persentase, dan juga di sini akan kita masukkan kelembapan, lembab aja. Nah, kita bisa mencoba kembali. Dan di sini kita tidak ada delay ya, mungkin bisa kita tambahkan. Oke, titik koma, kurang titik koma. Oke, lalu bisa kita tambahkan delay 1 second gitu. Oke, tunggu beberapa saat, compile. Ya, di sini sudah tertampilkan ya, yaitu dimana suhunya ini ada 24 Celsius, dan juga untuk kelembapannya yaitu 40%. Dan ini bisa kita tambahkan juga di bagian monitor di bawah ya, untuk consoling. Kita lihat, kita bisa memakai serial.println tentunya, yaitu adalah suhu berapa, serial print temperatur. Oke, dan juga langsung kita masukkan C ya. Mungkin bisa kita copy saja, dimana ini adalah lembab dan di sini adalah humidity. Ini percent. Oke, baik, kita jalankan ulang. Nah, di sini sudah tertampilkan yaitu pendeteksian sensor suhu ruangan, dan juga di sini terdapat suhu 24 derajat Celcius ya, dan juga kelembapannya, terdapat kelembapan di sini, dan ini periodically ya, atau dia akan ngeloop gitu. Kita juga bisa
mengatur kelembapannya melalui simulator ini dengan mengklik DHT ini, dan juga kita dapat mengedit temperaturnya misalkan lebih tinggi. Ini adalah simulasi, misalkan suhu ruangannya panas dan juga kelembapannya tidak begitu lembab gitu ya, seperti itu. Ini akan real time, yaitu akan berubah, yaitu di sini tertulis 57,60 dan 12,0 untuk kelembapannya. Ini juga ketika kita turunkan dia akan turun ya, juga kelembapannya mungkin 50% di sini. Ini akan berubah seiring dengan perubahan suhu di ruangan ataupun di tempat-tempat yang terdapat yang bisa kita gunakan alat ini ya nantinya ya. Oke, nah mungkin cukup ini saja terkait pendeteksi suhu ruangan dengan Arduino Uno. Mungkin cukup sampai di sini saja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.